Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya berharap bahwa saudara selalu berada dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati dan ada dalam lindungan anugerah Tuhan senantiasa. Kembali berjumpa dalam renungan inspiratif dan hari ini kita akan sharing tentang komunitas yang relevan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini karena kami tahu setiap hari adalah hari yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Bahkan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami percaya kehidupan kami diberkati. Sehingga apapun yang kami dengarkan, lebih berbahagia adalah ketika kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua pada hari ini, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah saudara, ada banyak jenis komunitas yang saudara bisa temukan pada hari-hari seperti sekarang ini. Berbagai macam komunitas dengan minat dan hobi yang sama tentunya. Ada komunitas bersepeda, ada komunitas memancing, ada komunitas motor, ada komunitas fotografer, kemudian ada komunitas pencinta film drakor, ada komunitas pencinta sinetron Ikatan Cinta. Itu yang lagi tren hari-hari ini. Aku merindu. Pasti semua akan tahu itu. Dan itu ada komunitas-komunitas yang seperti itu, saudara sekalian. Nah, dengan kemajuan teknologi yang ada dan kehadiran media sosial membuat kita bisa menjadi bagian dari suatu komunitas dengan sangat mudah. Saudara tidak perlu untuk repot-repot mendaftar. Dengan gampang dan mudah, saudara bisa menggabungkan diri saudara dalam grup-grup yang ada di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, atau platform-platform yang lain. Nah, disatukan dalam sebuah komunitas dengan tujuan kesukaan yang sama. Itulah komunitas. Selama tujuannya tercapai, maka komunitas itu akan tetap ada. Di dalam komunitas, para anggotanya setidaknya mempunyai beberapa kesamaan nilai. Nah, setiap anggota berharap agar anggota yang lainnya memiliki standar sehingga itu menjadi sebuah patokan atau dasar mereka berada. Ini komunitas yang dilihat dari kacamata dunia yang ada di sekitar kita. Nah saudara, pada saat Allah menciptakan Adam, Allah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja dalam Kejadian 2 ayat 18. Nah firman Tuhan ini tidak hanya mengajarkan mengenai pasangan hidup saja, tetapi juga sedang mengajarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya bagi orang percaya untuk hidup dalam sebuah komunitas. Dan kita akan sulit mengalami kemajuan atau pertumbuhan iman jika seorang diri saja. Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sosial yang membutuhkan orang lain. Nah saudara, kata relevan itu mempunyai arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kait-mengkait, bersangkut paut, berguna secara langsung, atau dengan kata lain, kata relevan ini bisa kita sederhanakan dengan arti yang selalu sesuai dengan keadaan yang ada. Nah saudara, saya mau bilang buat saudara pada hari ini, komunitas Kristen adalah anugerah. Kenapa? Karena di dalamnya ada kasih Kristus yang akan dikerjakan. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa dalam Kejadian 3, bukan saja berbicara tentang rusaknya relasi manusia dengan Allah, namun sedang berbicara juga kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa rusaknya relasi manusia dengan sesamanya. Nah, ketika relasinya rusak, maka dengan mudah akan muncul negative thinking di pikiran kita terhadap orang lain. Apalagi kalau kita pernah mendengar masa lalu seseorang atau keburukan seseorang di masa lalu. Nah, secara sadar kita akan membangun benteng atau tembok yang akan membatasi kita berhubungan dengan orang tersebut. Nah, saudara, dalam Efesus 2 ayat 19-20 dalam versi terjemahan baru yang sering kita baca, demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
Dalam terjemahan yang lain, versi firman Allah yang hidup, bunyi firman Tuhan seperti ini. Sekarang saudara bukan lagi orang asing di hadapan Allah atau warga asing bagi surga, melainkan anggota keluarga Allah serta warga kerajaan Allah bersama-sama dengan orang Kristen yang lain. Saudara adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Nah, Tuhan izinkan saudara diproses dengan orang-orang yang berada di sekitar saudara. Untuk apa? Untuk membentuk saudara seperti yang Tuhan inginkan dan bukan seperti yang saudara inginkan. Saya mau bilang buat saudara, yang melukai saudara adalah orang yang terdekat dengan saudara, bukan orang yang jauh. Karena dia tidak pernah bertemu dengan saudara, dia tidak berada dekat dengan saudara karena dia jauh. Tetapi yang melukai saudara adalah orang-orang yang berada di dekat saudara. Tentunya dengan maksud yang Tuhan inginkan agar saudara mengalami perubahan hidup, diproses dan dibentuk serupa dengan gambarnya Tuhan. Nah, Rasul Paulus sudah mengabarkan tentang komunitas Kristen sebagai suatu kerajaan dan keluarga Allah yang di dalamnya setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk diterima dan menerima, untuk dikasihi dan mengasihi, untuk diperhatikan dan memerhatikan, untuk diampuni dan mengampuni. Ada salah seorang penulis buku yang bernama Henry J.M. Nouwen. Dia adalah penulis buku yang berasal dari Belanda. Dia pernah berkata dalam bukunya, komunitas rohani adalah wadah yang paling cepat membawa kita kepada kemajuan rohani. Di dalam sebuah komunitas rohani, kita mengalami pembentukan agar bertumbuh dewasa di dalam iman. Saya mau bilang buat saudara pada hari ini, komunitas rohani bukan hanya penting untuk kita miliki, tetapi komunitas rohani adalah sesuatu yang harus kita miliki. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa ketika kita dapat duduk berdampingan dengan sesama orang percaya, ketika kita dapat mengasihi rekan pelayanan dalam persekutuan kita, dan ketika kita dimampukan untuk mengampuni, menghibur, serta menguatkan mereka yang ada di dalam komunitas kita, itu terjadi semata-mata karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, ada beberapa hal positif yang Anda bisa peroleh dalam sebuah komunitas rohani. Antara lain yang pertama, saling mendukung di dalam doa dan perbuatan baik antara satu sama lain. Yang kedua, karakter saudara dibentuk. Yang ketiga, saudara akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan talenta dan karunia rohani saudara. Namun saudara, saya mau bilang buat saudara, sangat disayangkan bahwa masih ada banyak orang percaya yang belum mau bergabung di dalam komunitas rohani karena alasan-alasan tertentu. Jika saudara membaca dan mempelajari kehidupan dari jemaat mula-mula, saudara akan menemukan bahwa mereka selalu menyediakan waktu untuk berkumpul dan bersekutu bersama. Hal inilah yang membuat iman mereka terus bertumbuh. Bahkan Tuhan terus menambahkan jumlah orang percaya dalam komunitas mereka. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Nah saudara, saya mau bilang buat saudara, dasar komunitas yang relevan itu seperti apa sih? Di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 8 bunyi firman Tuhan seperti ini. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, sebuah komunitas yang relevan didasarkan pada seberapa besar kasih setiap anggota untuk saling menerima, saling mengerti, saling percaya, dan saling membangun. Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya berkata seperti ini, dalam bukunya Hidup Bersama berkata seperti ini, dan menjelaskan kepada kita bahwa komunitas Kristen adalah suatu kenyataan rohani, bukan kenyataan psikologis. Artinya, komunitas Kristen mendasarkan keberadaannya pada firman Tuhan. Komunitas Kristen memenangkan dirinya pada kebenaran dan kasih yang sejati. Hanya firman Tuhan yang berotoritas memerintah di dalam komunitas ini. Disinilah komunitas Kristen menjadi sangat berbeda dari komunitas yang lain. Firman Tuhan menjadi dasar, menjadi pengikat, dan menjadi inti dari komunitas Kristen tersebut. Selama kasih ini
masih tetap yang utama dan dihidupi oleh setiap anggota, maka komunitas itu akan tetap hidup. Walaupun zaman sudah berganti, situasi sudah berbeda, dan tantangan yang dihadapi juga berbeda. Nah, saya mau bilang buat saudara, di tengah situasi pandemik yang sedang dihadapi oleh semua bangsa, saudara akan bisa saling mendukung, mendoakan, menopang di antara anggota komunitas yang ada. Pastikan bahwa Anda menjadi bagian untuk mengerjakan kasih sebagai dasar di tengah-tengah komunitas Anda. Sehingga komunitasnya akan tetap menjadi komunitas yang relevan, yang hidup, dan yang bertumbuh. Saya akan tutup dengan sebuah peribahasa dari Afrika yang sangat terkenal, berbunyi seperti ini. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Artinya bahwa ketika saudara ingin berlari cepat, lari sendiri. Ketika saudara mau melakukan sesuatu dengan cepat, kerjakan sendiri. Tapi kalau saudara ingin mengerjakan sesuatu dengan lebih jauh, lebih besar, lebih luas lagi, lakukan itu bersama-sama. Karena saya percaya saudara ada untuk saling melengkapi dengan core strength yang Tuhan berikan buat saudara. Selamat menghidupi komunitas yang relevan. Mari kita berdoa. Bapa kami sekali lagi mengucap syukur pada hari ini. Kasih adalah dasar di mana kami berkomunitas. Ketika kami meresponi sesuatu dengan baik, ketika kami mungkin dilukai, bahkan mungkin kami dikasihi oleh setiap anggota komunitas yang ada. Kami percaya bahwa semuanya berada dalam kontrol dan rencana Tuhan senantiasa. Untuk itu Tuhan pakai setiap orang di sekitar kami, untuk kami diproses, agar kehidupan kami boleh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Agar kehidupan kami boleh mengarah menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Memberkati firman pada hari ini, sehingga itu menguatkan setiap kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami di dalam setiap komunitas yang ada. Disitulah kami memancarkan kasih. Disitulah kami saling mengasihi di antara anggota-anggota yang ada. Terima kasih buat hari ini. Biarlah kebenaran Tuhan memerdekakan setiap kami. Yang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa di renungan inspiratif berikutnya. Saya percaya bahwa saudara diberkati pada hari ini dan saudara bisa share kepada banyak orang apa yang saudara dapatkan pada hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.